semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to Miss Satu Channel lagi nih. Are you still with me? Okay, good. Let's study. Now, we still discuss about how to use pronouns, personal pronouns, ya, about subject and object. Okay? Do you still remember about this subject? Okay, good. See the whiteboard. Subject pronouns and then object pronouns, ya. Subject pronouns I, we, you, she, he, it, they. And then object pronouns me. Posisinya sebagai subjek I, lalu sebagai objeknya adalah me. Kemudian then we, objeknya us. Subjeknya you, objeknya you. And then she, objeknya her. Subjeknya he, and then him. Lalu subjeknya it. Pronoun objeknya it. They, them. Oke? Nah, gimana posisi meletakkannya dalam sebuah kalimat, Miss? Oke, we check examples. Contoh. A. Cat is married. Full stop. Cat di sini posisinya subjek ya. Kemudian to be, lalu objek. Nah, kalimat keduanya, the second sentence-nya adalah she has 2 children. Dia memiliki 2 orang anak. She-nya di sini adalah pronoun atau pengganti daripada cat. Posisinya sebagai subjek. Jadi setelah ada pengulangan di kalimat keduanya, lalu letaknya adalah di awal kalimat atau mengawali sebuah kata kerja atau to be, maka dia posisinya sebagai subjek. Oke? Kemudian next B. Cat is my friend. Full stop. Cat di sini posisinya subjek, lalu to be, kemudian objeknya my friend. Lalu second sentence-nya apa? I know her well. Saya mengenalnya dengan baik. Nah, cat tadi posisinya sebagai subjek, kemudian kalimat keduanya dia posisinya setelah verb, yaitu her. Subjeknya I, know-nya ini verb, kemudian her. Her-nya di sini pengganti daripada cat. Maka posisinya sebagai objek karena dia di belakang verb atau melalui verb dan subjek. Oke? Kemudian next C. Mika is in class. Mika berada di kelas. Mika-nya di sini subjek, lalu to be, lalu objek. Nah, untuk second sentence-nya, kalimat keduanya, he is taking a rest. Dia sedang beristirahat. Nah, he di sini adalah pengganti Mika. Posisinya di awal kalimat, maka dia menjadi subjek. Oke? Understand? Jika dia posisinya di akhir kalimat atau setelah to be, maka dia posisinya menjadi objek. Understand ya? Oke, next D. Ted invited me to go to the game with him. Perhatikan ya, di sini ada 2. Me sama him. Pertama kita lihat kalimatnya adalah Ted-nya subjek, lalu invited-nya sebagai verb 2. Verb 2-nya kemudian ini objek me, ya. Kemudian to go to the game with him. Him-nya adalah Ted-nya ini. Jadi Ted mengundang aku pergi ke game dengannya. Ya, nyanya di sini Ted. Posisinya sebagai objek. Ya, pay attention. He, objeknya apa? Him. Ya, kalau you, penggunaan you, subjek dan objeknya itu sama penulisan dan pengucapannya ya. Tapi tergantung nanti kalimatnya, dia posisinya sebagai subjek atau objek. Understand ya? Oke, lanjut kita lihat latihan atau exercises ya. Perhatikan number 1. Miss Lee wrote a note on my test paper. Full stop. Nona Lee menulis sebuah catatan untuk atau di atas kertas tes saya. Ya. Kemudian di sini ada pilihannya between she and her. Lalu
wanted to talk to, kemudian ada pilihan lagi I sama me after class ya. Jadi pengulangan atau second sentence-nya adalah di sini Miss Lee ini perempuan ya. Kemudian full stop. Diawali kalimat baru lagi posisinya di awal. Karena di sini ada verb 2 ya. Lalu kita berarti memilih subjek bukan objek. Nah, kita pilih menjadi she ya, pengganti daripada Miss Lee. Understand ya? Kemudian setelah she wanted to talk to, nah di sini posisinya dia melewati kata kerja ya. Melewati kata kerja berarti dia sebagai objek. To talk to me after class ya. Perhatikan lagi dengan baik ya. Kalau dia posisi penggantinya atau sebagai pronounnya di awal adalah sebagai subjek. Kita lihat subjeknya di sini. We, you, see, he, it, they ya. Kalau dia posisinya setelah verb atau to be, maka dia sebagai objek. Nih, perhatikan ya. She wanted to talk to. Nah, berarti sebagai objek. I di sini adalah subjek, maka objeknya me. Oke, understand ya. Next, number 2. Nick at dinner with. Nah, ada Nick sebagai subjek, kemudian at-nya ini verb 2, lalu dinner-nya objek, with me ya, karena posisinya bukan di awal kalimat. Jadi sebagai objek ya. Number 3. Titik-titik I and then me. Ada 2 ya. Kemudian had dinner with Nick last night. Di sini ada had dinner. Had-nya di sini masuk ke verb 2. Ya, lagi pula di sini ada keterangannya last night. Jadi dia automatically masuk verb 2. Kemudian sudah ada verbnya, berarti yang kurang adalah posisi sebagai subjek. Berarti kita pilih langsung I ya. Karena pronounnya I itu subjek lalu me objek. Oke? Kemudian next number 4. Number 4 sini kita lihat Betsy and titik-titik ada I sama me ya. Kemudian had dinner with Nick last night. Again ada had dinner-nya. Had-nya di sini verb 2 ya. Kemudian posisinya last night adalah lampau, maka dipakainya verb 2. Nah, di sini verb 2 berarti yang belum adalah yang kurang subjek. Walaupun Betsy and siapa, tapi posisinya sebagai subjek, maka kita pilihnya I, bukannya me ya. I. Jadi Betsy and I, bukannya Betsy and me. Makanya jika kita ingin berbicara dalam bahasa Inggris, kita harus lihat dulu ya. Posisi kalimat yang kita ucapkan itu subjek atau objek. Oke? Understand ya? Kemudian next, number 5. Alex bought a ticket to the soccer game. Full stop. Di sini verb 2 ya. Alex membeli sebuah tiket untuk pertandingan sepak bola. Kemudian kalimat keduanya he. He-nya sebagai Alex ya, pengganti pronounnya put. Nah, put di dalam kurungnya ini ada it sama them, pengganti tiket. Kita lihat tiketnya di sini cuma 1 ya. Nah, pengganti benda walaupun dia subjek atau objek tetap it ya. Kecuali dia lebih dari 1. Jika 2, 3, 4 atau 5 tiket baru penggantinya them. Karena dia cuma 1 maka penggantinya adalah it di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya in his pocket and forgot about. Tentang apa dia lupanya? Tentang tiket tersebut. Berarti it juga. Oke, sekali lagi ya. Jika penggantinya kata benda, walaupun posisinya sebagai subjek atau objek, dia tetap it ya. Kecuali bendanya more than 1, lebih dari 1, 2, 3, 4 baru them. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi ke next video jika ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang English. Oke, thank you very much. Don't forget to subscribe, like, and comment. Oke? Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.